Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai sleep hygiene atau cara sehat untuk tidur. Jadi pernah tuh saya dapat pasien minta obat tidur, dok saya insomnia nih dok, obat tidur yang bagus apa? Nah setelah punya selidik, saya tanya-tanya, ternyata orang ini, pasien ini dia malam susah tidur, tapi siang dia tidur. Jadi siangnya jam 10 gitu, jam 11 dia tidur tuh sampai sore jam 4. Nah, terus malam jam 9, jam 10 nggak bisa tidur. Ya iyalah gitu kan. Itu bukannya insomnia, itu namanya pola tidurnya yang nggak benar gitu. Untuk orang-orang semacam ini nggak perlu obat tidur, yang perlu diatur pola tidurnya gitu ya. Sedangkan untuk obat tidur itu digunakan pada orang-orang yang memang kesulitan jatuh dalam kondisi tidur gitu ya. Maksudnya bisa tidur dengan nyenyak gitu ya. Misalnya pada orang yang mengalami depresi, gangguan kecemasan gitu ya. Dan pada mereka-mereka ini pun obat tidur nggak digunakan dalam jangka panjang, jadi hanya pada keadaan akut aja. Jadi nggak boleh tuh orang tergantung pada obat tidur untuk dapat tidur gitu. Nah terus kalau nggak boleh tergantung obat, bagaimana caranya untuk tidur? Itu dengan melaksanakan sleep hygiene yang baik. Sleep hygiene itu adalah teknik-teknik atau cara-cara yang dilakukan supaya kesehatan tidur kita terjaga. Jadi manusia membutuhkan tidur itu berdasarkan usia ya. Kalau bayi butuh waktunya lebih banyak, itu hampir sebagian besar tidurnya diisi dengan hampir sebagian besar hidupnya diisi dengan tidur gitu ya. Tapi pada orang dewasa berusia 18 tahun ke atas itu butuh tidur antara 7 sampai 9 jam sehari. Jadi tidur terlalu banyak itu nggak bagus, terlalu sedikit juga nggak bagus. Kenapa? Kalau kita pada saat kita tidur itu tubuh memperbaiki kerusakan jaringan. Terus otak kita bekerja merestorasi, mengorganisasi apa yang kita pelajarin selama kita bangun, gitu ya. Tapi pada saat kalau kita terlalu banyak tidur, kita misalnya untuk otak gitu ya, nggak ada yang akan direstorasi, nggak akan ada yang diorganisasi karena kita sebagian besar waktu kita dipakai untuk tidur. Nah, juga otot-otot kita, kalau kita kebanyakan tidur, otot kita tuh nggak kepake, nggak bergerak, nggak mengalami kerusakan, malah yang ada mengalami penyusutan, pengurutan, atrofi. Jadi proses perbaikan, regenerasi, reparasi otot nggak terjadi gitu ya. Jadi baik untuk pikiran, untuk tubuh, terlalu banyak tidur itu nggak bagus gitu ya. Tapi kurang juga jelek ya, karena kalau kurang tidur tubuh kita nggak sempat untuk memperbaharui, memperbaiki diri. Oke, untuk dewasa 7 sampai 9 jam sehari. Ini kita bayangkan ya, sehari kita punya waktu 24 jam. Kalau 8 jam dipakai untuk tidur itu udah sepertiga hidup kita loh dipakai untuk tidur. Jadi bayangkan kita menghabiskan sepertiga hidup kita di tempat tidur. Jadi kita perlu satu, tempat tidur yang bagus, kasur yang bagus. Oke. Kenapa penting? Karena kalau kasurnya kualitasnya nggak bagus, itu akan merusak badan. Saya bilang kualitas bukan harga. Harga mahal belum tentu kualitas bagus. Kualitas bagus belum tentu harganya mahal. Oke, yang kualitas bagus itu apa? Tempat tidurnya harus dia cukup firm ya untuk menahan tubuh kita. Jadi tulang belakang kita itu posisinya jangan sampai seperti terlalu menekuk gitu ya. Dan cukup empuk supaya jaringan kita nggak rusak. Jadi pada waktu tidur cairan itu kan sifatnya mengalir ke bawah ya. Nah darah itu akan numpuk di bawah dia. Nah kalau permukaan alas tidur kita itu keras, pembuluh-pembuluh darah kita itu akan rusak dia, lama-lama tertekan pecah dia gitu ya. Apalagi kalau orang-orang yang kurang gemuk gitu ya, yang kurus atau yang
sudah berusia, yang pembuluh darahnya udah rapuh, yang kulitnya tipis, jaringan lemak di bawah kulitnya tipis, itu mereka lebih gampang rusak gitu loh. Jadi dibutuhkan alas tidurnya yang cukup empuk tapi nggak terlalu empuk, cukup keras, cukup firm tapi nggak terlalu keras juga. Itu susahnya cari. Oke ya. Itu alas tidurnya. Jadi kita udah tahu butuh waktu sekitar 7-9 jam sehari untuk tidur, alas tidurnya yang bagus. Udah gitu, bagaimana supaya kita bisa tidur dengan baik? Oke, dewasa ini banyak orang mengalami kesulitan tidur itu karena adanya polusi cahaya. Jadi kita tertidur itu karena adanya sekresi hormon-hormon tertentu yang dipengaruhi oleh cahaya. Zaman dahulu kala sebelum ada listrik, waktu malam itu gelap, waktu pagi siang itu terang, dan tubuh kita itu diatur oleh gelap dan terang ini. Ya, waktu terang kita tubuhnya aktif, sekresi hormon tertentu supaya aktif, dan waktu gelap kita mengeluarkan sekresi hormon tertentu yang menimbulkan rasa ngantuk. Nah, dengan adanya lampu listrik yang 24 jam sehari, dengan adanya gadget, komputer, TV, handphone, pengaturan sekresi hormon yang dipengaruhi terang dan gelap ini kacau. Jadi banyak orang yang zaman sekarang mengalami kesulitan tidur karena kondisi semacam itu. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita tidur? Kita harus sterilkan area tidur kita dari cahaya-cahaya yang mencemari area tidur kita. Jadi kalau ruangan tidur kita itu sebaiknya didesain khusus hanya untuk tidur. Jangan taruh TV, jangan taruh home theater, jangan taruh komputer di ruang tidur. Jadi kita nggak terganggu tidurnya untuk hal-hal lain, ya. Kalau apalagi kalau tidurnya nggak sendirian gitu ya. Kita mau tidur, pasangan mau kerja di ruang tidur, nggak bisa. Oke. Jadi kita harus sterilkan dari cahaya-cahaya yang mencemari ruangan area tidur kita. Kalau perlu pakai gorden yang memblok, menghambat cahaya masuk. Jadi kalau gordennya biasanya pakai kain tipis terang, itu cahaya masih bisa masuk, ya. Nah, pakai yang tebal dan gelap. Oke. Terus matikan lampu. Nah, satu lagi, untuk sekresi hormon ini selain dipengaruhi oleh cahaya terang gelap, juga dipengaruhi oleh kebiasaan. Jadi penting kita untuk membiasakan diri tidur dan bangun di waktu yang sama. Jangan curi-curi, jangan korupsi. Kita butuh 8 jam nih misalnya. Udah, kita tidur nih jam 10 sampai jam 8. 10 sampai jam 6 gitu kan. Nah, biasakan. Jangan besok libur, besok weekend, jadi kita tidurnya lebih malam, bangunnya bisa siangan. Jangan, karena tubuh kita itu perlu dibiasakan iramanya gitu ya. Jadi pastikan jamnya, dengan tidur yang jam yang sama, bangun jam yang sama, itu lebih mudah untuk kita tertidur gitu ya. Dan satu lagi, ada orang-orang tertentu yang suka dengan suara-suara tertentu, istilahnya white noise gitu ya. Ada yang suka dengan bau-bau tertentu. Kalau memang itu membantu untuk tidur, silakan dipakai, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak suka gitu ya, malah terganggu, jangan. Jadi kita harus bersihkan area tidur, sterilisasi area tidur, bukan sterilisasi dari kuman, tapi sterilisasi dari hal-hal yang mengganggu tidur kita, ya. Bau-bauan, suara, atau juga suhu. Berdasarkan penelitian, kebanyakan orang lebih mudah tertidur dengan suhu yang dingin. Jadi istilahnya di bawah suhu ruangan biasa. Jadi kalau misalnya suhu ruangan itu 27, kita set suhu ruangan itu sekitar 25, 26 lah gitu ya.
Atau kalau orang yang gemuk mungkin lebih suka lebih rendah lagi suhunya. Nah, kalau kita bisa atur suhu yang nyaman dengan kondisi tidur kita itu lebih bagus. Nah, tapi kalau misalnya kita tidurnya barengan sama orang lain yang settingnya berbeda bagaimana? Nah, triknya ambil suhu yang terendah. Kalau misalnya kita sukanya suhu 24 gitu ya. Terus yang pasangan kita tidurnya sukanya suhu 21, ambil 21. Terus kita kedinginan dong, caranya gimana? Pakai selimut, pakai piyama, gitulah ya. Oke, itu suhu suhu, suara, cahaya, sama bau-bauan. Setelah sterilisasi, nah dibantu juga dengan makan. Pola makan kita juga harus pola makan yang sehat. Umumnya ya, itu sama seperti kesehatan pada umumnya, kita perlu makan makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan bervariasi. Hindarin hal-hal yang mengganggu tidur kita. Kita tahulah kopi yang mengandung kafein itu mengganggu tidur. Jadi kalau mau minum kopi, minum sebelum tengah hari, pagi sampai jam 12 siang. Jadi efeknya waktu menjelang tidur itu udah hilang dia. Oke, makanan-makanan yang mengandung kopi antara lain coklat. Dark coklat itu juga mengandung kafein sedikit ya. Terus teh, terutama teh hijau itu mengandung kafein. Itu hindarin. Terus juga jangan minum alkohol. Jadi kalau alkohol, masa minum alkohol pagi-pagi? Mungkin sore batasin lah, jangan setidaknya 4 jam sebelum waktu tidur itu jangan minum alkohol lagi gitu lah ya. Minum alkohol pun nggak boleh banyak-banyak karena nggak sehat kan ya. Oke, terus mengenai makanan yang sehat ya, sama waktu makannya. Jadi menjelang tidur itu jangan sampai perut kosong. Kalau perut kosong itu susah tidur, kruyuk kan. Nah, jadi jangan sampai perut terlalu kosong, tapi jangan suka terlalu penuh. Kenapa? Memang sih kalau kita habis makan kan sering ngantuk ya, istilahnya food coma gitu ya, pengennya tidur. Tapi kalau kita perutnya penuh habis makan tidur, nanti sphincter kita yang di bagian atas lambung itu kerjanya kesian, perutnya penuh, terus posisinya yang berbaring, makanan yang mengandung asam lambung itu mendorong sphincter, nanti yang ada malah jadi sakit asam lambung gitu ya. Jadi sediakan waktu makan itu ya kira-kira 4-5 jam sebelum waktu tidur lah. Kalau kita tidur jam 10 ya, makan paling lama jam 6 lah gitu ya. Itu perutnya nggak terlalu kosong juga nggak terlalu penuh tuh. Nah terus kita perlu juga olahraga. Jadi waktu kita berolahraga kan capek, setelah capek itu kita tidurnya lebih enak. Tapi olahraganya jangan terlalu dekat sama waktu tidur, karena waktu olahraga kita itu kan badan kita tereksitasi ya. Nah itu perlu menurunkan dulu, cooling down dulu, jadi perlu waktu untuk tidur. Jadi kalau kita mau olahraga ya batasin sekitar 2 jam, istilah sebelum tidur itu udah selesai olahraganya, 2 atau 3 jam gitu ya, tergantung intensitas juga sih. Kalau olahraga ringan mungkin 2 jam sebelum tidur udah bisa lah gitu ya. Jarakin istirahat 2 jam sebelum tidur. Tapi kalau intensitasnya berat, usahakan 4 jam sebelum tidur udah dihentikan olahraganya gitu. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membantu mengupayakan tidur. Nah terus bagaimana kalau misalnya kita udah siap nih, udah di tempat tidur, udah berbaring, lampu udah mati, suhu udah oke, kondisinya udah oke, tapi nggak bisa tidur juga. Jangan stres, keluar dari kamar tidur. Jadi kalau kita nggak bisa jatuh tertidur setelah 20 menit di atas kasur dengan kondisi yang kondusif, keluar, jangan stres. Jadi supaya pikiran kita itu nggak mengasosiasikan ruang tidur kita, area tidur kita itu dengan hal-hal yang bikin stres gitu ya. Keluar, kita lakukan aktivitas yang menenangkan, misalnya baca buku, merajut gitu ya, ngepentel, atau apalah.
Jadi pilih aktivitas yang menenangkan. Jangan kita nonton film horor atau film action atau baca buku yang sangat menarik, kita jadi maunya ngabisin satu buku, atau nonton film drama Korea jadi semalaman kita nonton 12 episode. Jangan. Pilih aktivitas yang menenangkan. Kalau misalnya mau bisa kalau nggak mengalami intoleransi laktosa, bisa minum susu tuh, atau mandi air hangat. Kalau mandi air dingin itu cenderung lebih menyegarkan ya, jadi kita mandi air hangat gitu ya. Atau pokoknya lakukan aktivitas yang merelaksasi tubuh. Nah setelah itu udah ngantuk, baru kita masuk lagi gitu ya ke ruang tidur. Dah, itu sharing saya hari ini mengenai sleep hygiene. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di komen. Salam sehat selalu.